Sahabatku, kali ini saya ingin mengajak Anda merenungi satu hal dasar lagi terkait Islam itu sendiri, yakni Islam sebagai din Allah. Apakah din al-Islam itu hanya sebuah agama atau sesuatu yang jauh lebih luas dari sebatas agama? Ada yang mengatakan Islam itu sudah paripurna dan ada juga yang berpendapat berbeda. Kenapa hal ini menjadi penting untuk direnungi? Karena cara pandang yang keliru terhadap din al-Islam akan berakibat pada sikap hidup seseorang terhadap Islam, baik secara pribadi, sosial, maupun dalam hal berbangsa dan bernegara atau politik. Ada lagi beberapa doktrin yang sering terdengar di tengah masyarakat tentang Islam. Di antaranya, Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan menjadi agama terakhir. Sebelum beliau, Allah mengutus Rasul-Nya dengan agama yang berbeda-beda. Agama Islam adalah agama terakhir yang paling sempurna dibandingkan dengan agama-agama sebelumnya, dan seterusnya. Sebelum kita merenungi tentang din al-Islam sebagai suatu agama atau lebih dari sebatas agama, ada baiknya kita merenungi kembali doktrin spiritual tadi. Apakah pemahaman tersebut benar atau salah? Apakah pemahaman tersebut memiliki pemahaman wahyu atau hanya sebatas pemahaman asbabiyah atau fanatisme yang turun-temurun? Akibat memahami bahwa din sering diartikan agama yang dibawa masing-masing Rasul Allah adalah berbeda, maka umat manusia hidup dalam kotak-kotak keyakinan agama tersendiri dan menilai mereka yang berbeda keyakinan adalah sesat. Masing-masing generasi saling menutup diri untuk berdialog karena merasa agama mereka berbeda dan tidak dapat disatukan ataupun minimal dicari titik temunya dengan keyakinan atau agama lainnya. Kata Muslim adalah kata bahasa Arab yang berbentuk isim fa'il atau keterangan pelaku dari kata kerja aslama yuslimu islaman yang berarti patuh, tunduk, dan pasrah. Jadi Muslim secara bahasa berarti setiap makhluk yang tunduk patuh atau berserah diri kepada din sistem hukum Allah, Rabb semesta alam. Sehingga secara bahasa predikat Muslim dapat disematkan kepada siapa saja dan kepada makhluk apa saja yang aslama atau tunduk patuh kepada sistem hukum Allah. Lalu bagaimana dengan istilah din al-Islam itu sendiri? Kata din juga adalah kata bahasa Arab yang secara bahasa berarti yang pertama kehormatan pemerintah, negara, dan kekuasaan. Yang kedua ketundukan, kepatuhan, pengabdian, dan penyerahan. Yang ketiga memperhitungkan, mengadili, memberi hukuman atas perbuatan-perbuatan. Jika dikatakan Yaum al-Din berarti hari perhitungan atau hari pembalasan atas perbuatan seseorang. Dan jika dikatakan kaum din berarti kaum yang berserah diri dan taat. Sedangkan secara etimologis beberapa ulama mendefinisikan din sebagai peraturan ilahi yang mengantarkan orang-orang yang berakal sehat atas kehendak mereka sendiri menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian pendapat beberapa ulama. Namun jika merujuk beberapa ayat Al-Quran, maka kata din tidak hanya mengatur tata aturan bagi semua makhluk ciptaannya, sehingga dalam arti luas, din adalah sistem hukum ciptaan Allah dalam mengatur hidup dan kehidupan segala makhluk yang ada di alam semesta. Adapun kata Islam secara bahasa adalah bentuk kata benda dari kata aslama yang berarti ketundukan, kepatuhan, dan pasrah. Islam adalah sebutan dari din Allah yang memuat seperangkat sistem dan aturan hukum yang dijadikan sebagai landasan pengabdian setiap makhluk kepadanya. Sehingga din al-Islam berarti sebuah sistem hukum yang mengatur kepatuhan setiap makhluk kepada Allah, Rabb semesta alam. Jika dikhususkan kepada manusia, maka din al-Islam adalah sistem kepatuhan dan ketaatan manusia kepada hukum Allah yang diwahyukan kepada setiap nabi dan rasul yang diutusnya pada setiap zaman yang berbeda-beda sepanjang sejarah peradaban manusia, sejak dahulu, kini, dan masa datang, yang tidak pernah berubah dan berganti. Mari kita renungi beberapa ayat Allah di Al-Quran surat Al-Imran ayat 83, 84, dan 85. Maka apakah mereka mencari din yang lain dari din Allah, padahal kepadanya lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi,
baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Di ayat 84-nya, katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Rob mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya lah kami menyerahkan diri. Kemudian di ayat 85-nya, barang siapa mencari din selain din Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima din itu daripadanya, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian di surat Ar-Rum ayat 30, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada din Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah din yang lurus. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Beberapa ayat tersebut setidaknya menegaskan 3 hal dasar. Pertama, bahwa din al-Islam adalah din Allah yang bersifat universal dan mengatur seluruh makhluk ciptaan Allah, sehingga predikat muslim bukanlah predikat eksklusif bagi manusia tertentu, tetapi untuk semua makhluk yang tunduk patuh kepada sistem hukum atau dinnya. Yang kedua, bahwa din al-Islam adalah satu-satunya din yang Allah berikan kepada semua nabi dan rasulnya di sepanjang zaman. Oleh karenanya, orang-orang yang beriman tidak boleh membeda-bedakan di antara mereka dan selalu siap untuk bersikap muslim tunduk patuh. Siapapun yang tidak menjadikan din al-Islam sebagai sistem hukumnya di dunia, maka dia akan menjadi manusia yang merugi, manusia yang jauh dari hidayah dan nikmat Allah. Yang ketiga, bahwa din al-Islam adalah din fitrah bagi setiap manusia, kapanpun dan dimanapun dia berada, yang tidak pernah berubah dan berganti, sehingga tidak benar atau keliru jika dikatakan bahwa Allah memberikan din yang berbeda-beda kepada setiap nabi dan rasulnya. Semua nabi dan rasul Allah adalah seorang muslim yang menjadikan din al-Islam sebagai sistem hukum yang mengatur hidup dan kehidupan mereka. Tidak ada nabi dan rasul Allah yang tidak berdin al-Islam atau muslim, seperti Nabi Ibrahim dan anak cucunya yang Allah tegaskan dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, di antaranya surat Al-Baqarah ayat 128 dan ayat 131 sampai 133. Di ayat 128, ya Rob kami, jadikanlah kami berdua orang yang musliman, tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang muslimat, tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat ibadat haji kami, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Ayat 131, ketika Robnya berfirman kepadanya, tunduk patuhlah, Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Rob semesta alam. Ayat 132, dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih din ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim atau tunduk patuh. Di ayat 133-nya, adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu abdi sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan mengabdi Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Predikat muslim diberikan kepada kaum Nabi Lut dalam surat Al-Zariyat ayat 35-36. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu, dan kami tidak mendapati negeri itu kecuali sebuah rumah dari minal muslimin, orang-orang yang berserah diri atau tunduk patuh. Kemudian pengakuan Nabi Yusuf putra Nabi Yakub dalam doanya untuk menjadi seorang muslim selama hidupnya, seperti yang tertulis dalam surat Yusuf ayat 101. Dan penegasan Nabi Musa kepada kaumnya untuk menjadi muslim sejati seperti tertuang dalam surat Yunus ayat 84. Berkata Musa, hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya saja, jika kamu benar-benar orang yang muslimin atau berserah diri. Penamaan muslim juga diberikan Allah kepada Nabi Isa dan para pengikutnya, seperti yang tertera dalam surat Al-Imran ayat 52. Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka, Bani Israel, berkatalah dia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan din Allah? Para bawariyin atau sahabat-sahabat setia menjawab, kamilah penolong-penolong din Allah.
kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri atau tunduk patuh. Dan juga di surat Al-Maidah ayat 111, dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang muslimun, tunduk patuh kepada keseruanmu. Penamaan Muslim sudah ada sejak zaman dahulu dan juga pada generasi Muhammad, sama seperti ditegaskan dalam surat Al-Hajj ayat 78. Dari penjelasan dan penegasan beberapa firman Allah tadi, maka gugurlah doktrin atau pemahaman yang mengatakan bahwa Islam adalah din terakhir dan paling sempurna yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang berbeda dengan din Nabi dan Rasul Allah sebelumnya. Begitu juga dengan pemahaman yang mengatakan bahwa umat Islam atau Muslim adalah umat yang beriman kepada Rasul Muhammad saja, selain itu adalah non-Muslim. Demikian pula doktrin yang mengatakan bahwa setiap Rasul Allah membawa din atau ajaran yang baru dan berbeda dengan apa yang dibawa oleh para Rasul Allah sebelumnya, termasuk dengan syariat atau hukum yang diajarkan mereka adalah syariat yang berbeda antara satu Rasul dengan Rasul yang lainnya. Secara prinsip, hukum Allah adalah satu sistem aturan hukum yang di dalamnya terhimpun seluruh aspek yang mengatur kehidupan manusia, baik berhubungan dengan Allah, Sang Pencipta manusia, maupun hubungannya dengan sesama manusia, dan juga hubungan dengan alam sekitarnya. Hukum Allah adalah sesuatu yang hak dan fitrah, sehingga dia tidak mengalami perubahan, hanya karena berubahnya tempat dan zaman. Meskipun dia mengutus Rasulnya untuk lokasi dan zaman yang berbeda, namun aturan hukum yang diwahyukan dan disyariatkan olehnya tetaplah sama dan tidak pernah berubah. Karena hukum Allah berasal dari yang maha benar dan maha adil, maka sifatnya mutlak, benar dan adil. Dia tidak boleh berubah dan tidak boleh diubah atau diamandemen. Keberadaan hukum Allah dalam kitab suci, Taurat Musa, Injil Isa, dan Al-Quran yang disyariatkannya harus dipahami sebagai satu mata rantai misi risalah Allah yang berkesinambungan dan tak perlu dipertentangkan. Coba kita renungkan firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 13, yang terjemahannya, Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang din apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah din dan jangan kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik din yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada din itu orang yang dikehendakinya, dan memberi petunjuk kepada dinnya orang yang kembali kepadanya. Dari penjelasan sebelumnya sudah memberikan gambaran tentang apa yang dimaksud dengan din al-Islam itu, sesuatu yang selama ini selalu diartikan dengan agama Islam. Dalam berbagai kitab terjemah Al-Quran, kata din paling sering diterjemahkan dengan kata agama, padahal agama adalah kata yang berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti a sama dengan tidak dan gama sama dengan kacau. Jadi agama adalah sesuatu yang tidak kacau. Hal ini dipahami karena mereka yang beragama hidup sesuai tata aturan, maka pasti akan hidup teratur, tidak kacau. Diakui bahwa belum ada satu definisi yang disepakati oleh semua kalangan tentang pengertian agama. Kamus Besar Bahasa Indonesia menulis, agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia, serta lingkungannya. Dengan pengertian ini, maka semua yang disebut agama termasuk Islam adalah sama dan sederajat. Untuk itu, para pemeluknya harus saling menghormati dan toleran. Inilah pandangan mayoritas manusia saat ini terhadap din al-Islam, yang melihatnya sebagai sebuah agama yang hanya mengurusi masalah persoalan keimanan dan peribadatan. Kalaupun berbicara soal hubungan dengan sesama manusia, hanya sebatas persoalan moral dan muamalah atau hubungan sosial di bidang umum, seperti berbuat baik dan urusan halal dan haram. Bahkan dalam sebuah negara sekuler, agama hanyalah salah satu bagian dari berbagai departemen yang mengurusi persoalan keagamaan semata. Bahkan agama bukanlah termasuk urusan negara. Masalah yang termasuk dalam lingkup agama seperti peribadatan atau tata ritual,
kerukunan antar umat beragama, pendirian rumah ibadah, penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, serta hari-hari besar umat beragama. Dari beberapa pengertian agama yang dikemukakan oleh para ahli dengan sudut pandang masing-masing, mereka memberi beberapa ciri dari agama, yaitu 1. Memiliki tata ritual. Yang kedua, memiliki doa, nyanyian, tarian, sesaji, dan kurban. Yang ketiga, meyakini adanya kekuatan gaib yang supernatural. Dan keempat, ada figur tertentu yang dipercaya dapat berhubungan dengan makhluk atau kekuatan gaib. Dari ciri-ciri tersebut, kemudian para ahli membagi agama menjadi agama bumi dan agama langit atau samawi, atau terkadang disebut juga dengan agama wahyu. Islam dikategorikan dengan agama samawi seperti halnya agama Yahudi dan Kristen. Itulah sebabnya kelompok sekuler dan pluralistik menyamakan posisi din al-Islam dengan agama-agama yang lainnya. Padahal secara historis teologis, din al-Islam adalah sesuatu yang murni ciptaan Allah, sedangkan agama-agama samawi adalah hasil dari ciptaan dan campur tangan manusia. Untuk itu, tidak tepat jika din al-Islam dimaknai dengan agama Islam. Jika merujuk pada kitab Al-Quran, maka sudah sangat jelas dan tegas bahwa din al-Islam adalah suatu sistem hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, bukan hanya sebatas masalah keyakinan dan peribadatan atau ibadah ritual semata. Din al-Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia, mulai dari masalah moralitas dan hukum hingga persoalan politik, sosial, dan ekonomi. Mempersempit makna din al-Islam menjadi agama Islam, maka berarti mengubah esensi dan fungsi dari din ciptaan Allah. Akibatnya, manusia akan berpikir sekuler, memisahkan persoalan hubungan manusia dengan Allah atau agama dengan persoalan hubungan manusia dengan manusia lainnya atau sosial politik. Agama dan negara dipandang sebagai dua hal yang berbeda. Agama tidak bicara soal negara, sebaliknya agama harus tunduk pada kekuasaan negara. Negaralah yang mengatur persoalan agama. Baginya, Allah hanya berkuasa pada kehidupan alam semesta atau raja alam semesta dan kehidupan setelah mati atau akhirat, namun tidak berkuasa pada kehidupan sosial politik umat manusia di dunia. Akhirnya, yang dipatuhi dan ditaati oleh manusia sekuler adalah manusia-manusia lainnya yang berposisi dan memposisikan dirinya sebagai penguasa, pemimpin, raja, atau tuan manusia. Inilah sesungguhnya model kehidupan musyrik. Mereka yang berpaham sekuler dan pluralistik akan melihat din al-Islam sebatas agama, sehingga din al-Islam berada dan tunduk di bawah ideologi suatu negara bangsa. Din al-Islam dan penganutnya harus tunduk dan menyesuaikan diri dengan ideologi negara yang telah menjadi kesepakatan bersama rakyat bangsa. Mereka sangat anti dan fobia terhadap paham-paham Islam yang anti-sekuler dan pluralistik. Padahal din al-Islam selalu berprinsip tauhid dengan ajaran yang universal. Din al-Islam adalah milik Allah, bukan milik sekelompok manusia atau milik suatu negara bangsa. Sudah seharusnya dia berada di atas segala ideologi bangsa-bangsa dunia buatan manusia. Sudah menjadi fitrahnya jika umat manusia diatur oleh din al-Islam milik Allah, bukan sebaliknya. Di pihak lain, beberapa kelompok manusia yang mengaku sebagai muslim, namun seringkali melakukan tindakan yang melanggar hukum penguasa dengan mengatasnamakan agama Islam. Predikat Islam fundamentalis, Islam ekstrim, atau Islam radikal seringkali menjadi label bagi kelompok mereka. Akibatnya, kelompok agamis dan sekuler semakin anti dan fobia kepada gerakan Islam. Padahal mereka yang dikatakan ekstrim atau radikal hanya menjalankan pemahaman dan keyakinan agamanya, suatu sikap yang sepatutnya dimiliki oleh setiap orang yang yakin dengan ideologinya. Namun demikian, tindakan mereka adalah sesuatu yang melanggar hukum penguasa dan perbuatan yang salah kaprah atau gagal paham terhadap din al-Islam, salah dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, dan salah dalam menerapkan kontekstualisasi ayat-ayat tersebut. Pada kondisi seperti apa ayat-ayat tersebut diturunkan dan dilaksanakan oleh Rasulullah Muhammad. Mereka selalu bicara soal merebut kekuasaan bangsa-bangsa kafir, padahal masalah kekuasaan adalah hak prerogatif Allah. Kepada siapa kekuasaan itu diberikan dan kekuasaan mana yang akan dicabutnya adalah hak Allah. Coba kita perhatikan firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 26. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan,
engkau berikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki, di tangan engkaulah segala kebijakan, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Sahabatku, dengan demikian, dua hal mendasar yang harus segera diluruskan dari paham atau doktrin spiritual saat ini adalah: pertama, meluruskan makna din al-Islam sebagai suatu sistem Allah yang mengatur hidup dan kehidupan setiap makhluk di alam semesta, khususnya umat manusia, baik dalam hubungannya dengan Sang Pencipta, dengan sesama manusia, dan dengan alam sekitarnya. Din al-Islam adalah sistem hukum yang bersifat universal, berbeda dengan agama yang hanya mengatur tata peribadatan dan keyakinan manusia. Untuk itu, din al-Islam adalah sistem yang fitrah bagi setiap makhluknya, khususnya umat manusia. Din al-Islam bukan agama Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia di muka bumi ini, meski tidak seluruhnya diatur secara detail dalam kitab Al-Quran. Bagi orang-orang yang cerdas ulil albab, akan mudah menangkap dan memahami isyarat atau simbol-simbol wahyu dalam Al-Quran, dan dapat melihat betapa lengkapnya ajaran dan aturan yang telah Allah wahyukan dan syariatkan kepada para rasulnya dan orang-orang beriman. Tegasnya, din al-Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik secara pribadi, keluarga, dan sosial. Mulai dari hukum akidah, syariah, sosial, ekonomi, hingga persoalan politik kekuasaan. Jika hari ini banyak ahli yang mengatakan bahwa din al-Islam tidak mengatur masalah kekuasaan politik, itu karena mereka telah diracuni oleh pemikiran atau paham sekuler pluralistik, sehingga tidak mampu memahami firman cahaya Al-Quran secara benar dan melihat sejarah peradaban khilafah Allah sejak era Rasulullah Muhammad di Madinah hingga khilafah Abbasiyah di Baghdad, yang menjadi penguasa dunia sekitar 700 tahun lamanya. Kedua, meluruskan pemahaman dan penafsiran para kelompok Islam radikal dan fundamentalis akan ayat-ayat Allah untuk dikontekstualisasikan dalam masa kini, sehingga tidak mencederai kesucian din al-Islam dan sekaligus tetap melaksanakan perintah Allah dengan benar dan sempurna. Bagaimanapun, semua ayat-ayat hukum atau yang bersifat perintah diturunkan atau diwahyukan Allah kepada Rasulullah Muhammad dalam situasi dan kondisi sosial politik tertentu. Sebagai contoh, Allah tidak akan memberikan izin kepada orang-orang beriman untuk memerangi penguasa kafir musyrik jika mereka tidak diperangi dan sudah terdesak oleh situasi yang ada saat itu. Sehingga perang adalah jalan terbaik untuk mempertahankan keyakinan dan membela diri mereka, sekaligus menjadi alat Allah untuk membinasakan kebatilan dan kejaliman. Akhirnya, masih banyak hal yang harus direnungi dan dikritisi dari paham spiritual yang ada saat ini. Kiranya renungan dasar ini akan menjadi pondasi untuk melakukan perenungan selanjutnya.